Bekerja
Datimanu untuk membawa kita di dalam doa. Baik, adik-adik, ya kita tutup mata, kita lipat tangan dan kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah kesempatan yang Tuhan berikan buat kami. Siang hari ini kami juga bersyukur Tuhan, Musyawarah bersama dengan tim dari Jakarta hadir di tengah-tengah kami. Sungguh sukacita yang Tuhan kerjakan buat kami lewat kehadiran tim dari Jakarta. Kami percaya bahwa ini bukan suatu kebetulan, tapi karena kasih Tuhan yang berkat kami. Kami berdoa Tuhan untuk setiap acara yang akan kerjakan sebentar Tuhan sertai pemimpin, juga firman Tuhan akan sampaikan Tuhan yang sertai Tuhan terapi yang kebenaran yang Tuhan sampaikan buat kami. Juga setiap pembicara ke depan yang kami percaya Tuhan memimpin menolong kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ke depan dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Guru Injil Datimanu. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala Sekolah. Dipersilakan. Pergi ke pasar membeli tomat. Tomat disimpan di dalam baskom. Buat anak-anak, para guru dan bapak ibu tamu yang terhormat, dengan sukacita saya sampaikan Shalom. Puji Tuhan, senang sekali boleh menyambut kehadiran bapak ibu sekalian dari GKBJ Kelapa Gading. Terima kasih Ustaz yang menyediakan waktu untuk kembali mengunjungi kami. Sehingga saya ini adalah kunjungan yang kedua yang dimana rombongan dari Kelapa Gading berada di ruangan ini. Cuma waktu itu masih dalam satu ruang kelas, ruang kelas dibagi menjadi dua. Bersyukur Bapak Ibu, kalau sebelumnya kegiatan ibadah dilakukan di teras, kalau saya masuk ke sana, maka per November 2024 kita punya ruangan pertemuan ini, dua kelas menjadi satu. Meskipun satu ruang kelas ini hanya 3/4-nya digunakan, 2/3-nya, karena sepertiganya menjadi gudang untuk tempat kursi meja yang masih layak digunakan tapi belum terpakai. Dan nanti kemungkinan setengahnya dari gudang ini juga akan kembali digunakan untuk pembuatan kamar, ya, untuk kamar bagi guru-guru baru yang akan masuk di Januari 2025. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini Sabtu merupakan hari non aktif, ya, kegiatan belajar mengajar. Karena belajar mengajar hanya berlangsung selama 5 hari sampai dengan Jumat. Tapi karena kesukacitaan kami atas kehadiran Bapak Ibu, anak-anak dan kami semua hari ini boleh hadir di ruangan kelas, cuma dengan busana yang berbeda. Kalau biasanya pakai seragam sekolah, hari ini pakai seragam bebas. Nah, anak-anak sekalian, senang hari ini bisa bertemu dengan Bapak Ibu kita. Senang. Ada yang tadi terpaksa tidak berangkat dari rumah. Waduh, ini seharusnya saya masih boleh tidur dengan nyenyak begitu ya, atau pergi ke tempat teman bermain, tapi hari ini harus ke sekolah. Ya, puji Tuhan. Nah, perkenankan saya untuk sedikit menyampaikan visi misi serta program unggulan dari sekolah kita SD Baptis yang ada di tempat ini. Visi SD Baptis Manggar adalah menjadi sekolah dasar Kristen unggul yang berlandaskan iman Kristiani dalam membentuk karakter serta berprestasi dalam bidang akademik dan non akademik untuk menciptakan generasi penerus yang berintegritas, berprestasi dan berkontribusi bagi masyarakat. Nah, untuk mencapai visi ini kami ingin merumuskan dalam 5 misi. Yang pertama, menanamkan nilai-nilai iman Kristiani sebagai dasar dalam pembentukan karakter siswa. Yang kedua, meningkatkan prestasi akademik melalui pendekatan pendidikan yang holistik dan inovatif. Yang ketiga, mengembangkan bakat dan minat siswa di bidang non akademik seperti olahraga, seni dan keterampilan lainnya. Yang keempat, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Dan yang kelima, mendorong kolaborasi antara sekolah, orang tua dan
masyarakat, ya, masyarakat ya. Nah, Bapak Ibu, untuk mencapai visi misi ini kami memiliki 5 program unggulan yang kami namakan Masa Bakti. Masa Bakti ini adalah akronim dari Iman, Saka, Tebak, Cilik, dan Prestasi. Masa Bakti juga sekaligus sebagai komitmen dari seluruh tenaga pendidik dan kependidikan yang ada di SD Baptis Manggar untuk memberi diri, mengabdikan hidup, berbakti bagi bangsa dan negara selagi kesempatan itu Tuhan berikan. Jadi selagi kesempatan itu Tuhan berikan, maka kami berkomitmen untuk berusaha memberikan hidup kami melayani Tuhan melalui pendidikan di SD Baptis Manggar. Nah, Masa Bakti Iman merupakan akronim dari integritas dan moral anak. Nah, Bapak Ibu, program ini berfokus pada pembinaan iman dan karakter Kristiani melalui ibadah, retreat, dan kegiatan sosial. Nah, setiap hari Kamis kami melakukan pembinaan iman melalui ibadah pagi. Kemudian di momen-momen tertentu juga bersama dengan orang tua dan anak-anak mengumpulkan sumbangan untuk kami bagikan kepada saudara-saudara atau masyarakat yang membutuhkan. Kami ingat pada waktu korban bencana terjadi kepada beberapa masyarakat yang ada di Pulau Belitung, secara khusus yang ada di Belitung Timur, Kecamatan Gantung. Dan anak-anak kita Tuhan berikan kesempatan untuk ambil bagian melakukan aksi sosial di sana. Kemudian jika ada anggota keluarga inti dari siswa kita yang mengalami kedukaan, kita juga berkontribusi untuk memberikan dukungan kepada keluarga yang berduka. Kemudian SAKA, Sinergi Edukasi Antara Sekolah dan Keluarga. Nah, program ini merupakan program kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan komunitas dalam mendukung perkembangan akademik dan karakter siswa. Melalui sinergi ini diharapkan pembentukan karakter siswa bisa lebih efektif. Nah, Bapak Ibu, kami bersyukur karena ada banyak kegiatan yang harusnya kalau dari sisi kemampuan keuangan sekolah tidak bisa dilakukan, tapi berkat dukungan dari orang tua siswa, kemudian ada masyarakat, beberapa kegiatan itu bisa terselenggara dengan baik. Nah, ini melalui program SAKA. Kemudian Tebak, Temukan dan Asah Bakat Anak, program pengembangan dan minat siswa di bidang non akademik seperti olahraga, seni, dan keterampilan lainnya. Dan di sekolah kita ada mata pelajaran muatan lokal pilihan, yaitu seni musik. Untuk kelas 1 itu seni musik khusus untuk bermain pianika, kemudian 3-4 ukulele, dan kelas 5-6 gitar. Nah, diharapkan nanti ketika mereka menyelesaikan studi di SD Baptis, mereka paling tidak bisa menguasai 1 dari 3 alat musik ini yang bisa digunakan untuk melayani Tuhan jika mereka beribadah kepada Tuhan pada hari Minggu atau ikut di dalam kegiatan gereja. Kemudian kita juga bersyukur bahwa anak-anak itu ternyata menunjukkan prestasi yang cukup membanggakan. Di tahun ajaran 2024-2025, beberapa siswa kita sampai ke tingkat kabupaten, ke provinsi, dan meraih prestasi sampai dengan juara kedua dan juara ketiga. Memang belum sampai ke nasional, tapi ini sekali lagi membuktikan bahwa kita pun ya punya kualitas. Lalu Cilik, cerdas dan inovatif dalam informasi dan ilmu kreatif lainnya. Program ini mendorong peningkatan akademik dalam pendekatan merpasi teknologi dan literasi digital. Siswa didorong untuk berpikir kritis dan inovatif dalam proses belajar. Nah, Bapak Ibu, sejak pandemi COVID-19 melanda, kita bersyukur bahwa kegiatan belajar mengajar di SD Baptis Manggar dapat berlangsung dengan baik. Meskipun 98% sekolah yang ada di Kabupaten Belitung Timur terkendala penyelenggaraan pendidikan di masa COVID, sehingga mereka harus memberikan tugas dengan orang tua datang ke sekolah, tapi kita bisa melakukan pembelajaran secara daring. Dan saat ini untuk kelas 4, 5, dan 6, seluruh kegiatan asesmen itu kami lakukan tanpa kertas atau waste paper. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ini adalah bentuk dari komitmen bersama sekolah dan orang tua untuk memanfaatkan teknologi yang hari ini boleh dikatakan dimiliki oleh anak-anak kita.
Daripada HP digunakan hanya untuk bermain, kami memaksimalkan untuk kegiatan belajar, terutama dalam hal asesmen. Kemudian prestasi, penghargaan untuk siswa tangguh dan berprestasi. Program ini diberikan kepada para siswa yang berprestasi baik di bidang akademik dan non-akademik dengan memberikan reward kepada mereka seperti beberapa waktu yang lalu dari yayasan. Ya, terima kasih atas dukungannya. Masing-masing siswa itu diberikan dukungan sebesar 1,5 juta rupiah untuk uang saku pada saat mengikuti kegiatan lomba di tingkat provinsi. Kemudian dari sekolah juga berusaha menyisihkan anggaran untuk memberikan semangat kepada anak-anak kita, memotivasi mereka dengan reward seperti itu dan juga menyediakan berbagai piagam yang diperlukan. Nah, Bapak Ibu, inilah program unggulan kami dan puji Tuhan, SD Baptis Manggar adalah satu dari 4 sekolah di Kecamatan Manggar. 2023 ada sekian banyak sekolah dasar yang oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada masa itu ditetapkan sebagai sekolah berkinerja berkemajuan terbaik. Dan tahun 2024 SD Baptis 1 dari 4 yang bertahan, yang lainnya gugur. SD Baptis 1 dari 4 sekolah yang ada di Kecamatan Manggar yang masih menyandang status sebagai sekolah berkinerja dengan kemajuan terbaik. Nah, itu adalah anugerah Tuhan bagi kita sekalian. Semoga di tahun 2025 ada hal baik yang kita bisa dapat dari pengakuan pemerintah atas kualitas pembelajaran di sekolah kita. Terima kasih buat rekan-rekan guru yang berusaha memberikan yang terbaik bagi anak-anak didik. Terima kasih Bapak Ibu atas dukungannya, terus pada yayasan dan juga pembina yayasan yang terus memperhatikan kami, sehingga dengan itu semua ya kita bisa bersama-sama semakin meningkatkan kualitas pendidikan di SD Baptis Manggar. Nah, Bapak Ibu, hari ini murid kita memang jumlahnya tidak banyak. Dari kelas 1 sampai kelas 6 hanya 70 orang. Ya, sebelumnya ada 73-an, tapi beberapa mutasi keluar daerah ikut orang tuanya. Nah, meskipun jumlah tidak seberapa, ini tidak mengurangi semangat kami untuk terus memberikan diri sebagaimana komitmen kami dengan 5 program unggulan masa bakti, memberikan yang terbaik sebagai kesempatan Tuhan berikan. Terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Pak Paulus atas sambutan dan pemaparan visi misi SD Baptis Manggar. Dan masuk dalam menyanyikan Mars SD Baptis Manggar, saya undang anak-anak sekalian bangkit berdiri. Silakan duduk anak-anak. Ya, itulah Mars SD Baptis Manggar yang selalu kami nyanyikan ketika ada tamu. Oke. Terima kasih anak-anak, dan saat ini kita akan mendengarkan sambutan dari tamu dari GKBJ Kelapa Gading. Kepada Mr. Randy, dipersilakan. Terima kasih. Shalom. Shalom. Suaranya kurang keras.
Shalom. Luar biasa. Oke, yang saya banggakan tentu kepala sekolah Paulus bersama dengan jajarannya, guru-guru, staf, ya, kepala Tuhan di KBJ Manggar yang hadir, ya, rekan-rekan saya dari KBJ Kelapa Gading dan juga dari yayasan. Hari ini saya datang ke tempat ini tentu bersama dengan rombongan, dan saya adalah bagian dari baik dari sinode maupun yayasan dari sekolah kita ini. Dulu yayasan kita namanya Yayasan Kasih Baptis, tetapi sekarang adalah Kasih juga pakai karena tidak boleh pakai nama itu. Akhirnya kita ganti di Menkumham menjadi Yayasan Kasih Penerus Bangsa. Ya, jadi kita pakai Yayasan Kasih Penerus Bangsa, tapi TK dan SD kita itu namanya TK SD Baptis. Ya, pakai Kasih Baptis nggak kasih? Nggak kasih pakai Baptis saja ya. Oke, kita bersyukur hari ini saya senang karena orang yang memang tahu anugerah Tuhan adalah orang yang tahu bersyukur dan rendah. Ya, kita tahu bersyukur karena gini, musuh itu juga kecil itu dari daerah. Ya, tapi kemudian waktu tahun 97 Tuhan tuh kasih beban untuk mendirikan sekolah. Ini sejarah yang perlu kita jadi orang ini begini. Tadi saya cerita sama rekan-rekan, kita ini di daerah, gereja juga bekerja sama. Ini semua lucu-lucu gitu ya, sebentar lagi besar. Tapi kemudian SMP pergi ke kota, betul ya? Nanti berkeluarga itu di kota, ya. Udah tua baru pulang ke sini kadang gitu ya. Nah, itu yang terjadi. Nah, kalau kita lihat kita ini produksi, ya, pembinaan terus, ya, yang terjadi. Nah, kita bersyukur, kita mesti tahu yang namanya satu, ya, anugerah Tuhan itu dalam wujud pribadi, ya. Kita harus tahu bersyukur. Bersyukur itu adalah kita belajar, kita harus menghargai sejarah, ya, yang ada, ya. Kita yang kedua belajar dari sejarah. Jadi yang pertama tidak boleh lupa sejarah. Yang kedua mesti belajar dari sejarah. Yang ketiga mesti goreskan sejarah itu. Ini penting sekali. Karena kita hidup itu biasanya akan begitu saja. Nah, waktu tahun 97, mesti ingat di sini itu tidak ada sekolah Kristen. Yang ada pada waktu itu satu-satunya sekolah Santo Yosef. Itu 20-an tahun lebih, muridnya TK tinggal 4. Ya, dari 5 tinggal 4. Ya, pada waktu itu Tuhan kasih beban untuk memulai. Waktu itu saya bilang saya akan mulai sekolah tahun 98. Ya, usul lagi gembalakan gereja sini. Terus 98 terus masih ragu, tidak mungkin sekolah ini bisa didirikan. Karena yang punya pengalaman sekolah Kristen satu-satu Katolik Santo Yosef masih tahu. Sekarang saya dengar ada lagi ya, mulai lagi ya, namanya apa? Regina Pacis, itu gereja Katolik situ tutup. Nah, waktu itu kita terus saya bilang Tuhan pasti buka. Ada yang berkata musuh kalau punya murid 5 udah bagus. Tetapi nggak ada besar bagi Tuhan. Saya juga berpikir tahun 98, dulu tahun 97 Belitung itu tidak terkenal begini. Belitung dulu orang mau tinggal aja dikasih duit, dibayar listrik. Sekarang kan para semua kos-kosan mahal ya. Sudah mahal, dulu gratis. Ya, ini guru-guru yang datang dari luar daerah tahu dulu di Belitung nggak seperti begitu. Ya, tetapi kemudian tahun 98 kita buka, yang daftar berapa? 21 anak. TK kita berapa sekarang? Ibu berapa sekarang TK kita? Hah? 20. Wah, masa kalah dulu 21 loh ya. Itu udah 26 tahun, 25 tahun itu sejarahnya. Kenapa 21 anak? Mau tahu nggak? Tuhan itu bekerja, kita percaya pemeliharaan Tuhan. Kenapa? Karena tahun 98 itu kerusuhan di Jakarta, orang pada pulang. Jadi Belitung jadi ramai. Dan anak-anak itu dari Jakarta sekolahnya di Belitung TK Baptis.
Jadi hebat gak? Ya. Jadi yang sudah sekarang udah sukses itu banyak sekali orang-orang yang dari sana. Ya, jadi pada pulang tahun 98 itu 21 murid pertama kali TK kita. Jadi ada di luar nalar kita Tuhan bekerja. Ya, percayalah adik-adik sekalian, anak-anakku, ketika kalian betul-betul rekan-rekan guru melakukan bagian, Tuhan akan menyediakan. Kapan Tuhan menyediakan? Ketika kita melangkah. Ya, kalau kita nggak melangkah, apakah kita nggak berani bermimpi? Bagaimana kita bisa mewujudkan itu? Bagaimana kita bicarakan Israel itu? Nggak mungkin. Ya, jadi hari ini ketika saya melihat pertolongan Tuhan dari STK waktu itu saya bilang ke SD, lalu saya serahkan yayasan yang itu. Ya, saudara dulu saya bangun, ya, dulu membangun, ya. Justru desain TK Gurita. Jadi dulu TK Baptis itu mereka kena TK Gurita. Dulu nggak seperti itu, dulu sewa. Ya, jadi kita 2 tahun itu sewa. Tempatnya setahun pindah. Ya, tapi kita punya tempat yang bagus sekarang dan di sini juga tempat yang bagus. Mesti bersyukur kepada Tuhan. Ya, saya mewakili sebagai pembina yayasan, Pak Gunadi hadir juga sebagai pembina yayasan. Pengurus yayasan ada yang hadir nggak? Oh enggak, ya kita mengharapkan bisa hadir pengurus yayasan. Sekarang dipimpin oleh Pak Pendeta Jeffrey Lee, saya minta dia untuk, tapi beliau besok ada pelayanan jadi bisa hadir. Next kita akan bersama-sama. Bu Linda ada juga anggota yayasan, dia perwakilan untuk yang dihitung ini, ya. Jadi beliau tadi telepon masih dalam mungkin udah tiba kali ya perjalanan dari Jakarta. Jadi anak-anak sekalian, hari ini kita bisa sekolah karena memang kita bersyukur karena Tuhan mengasihi kita. Saya ingat 26 tahun yang lalu, 25 tahun lalu sejarah itu Tuhan itu biasa. Ini 2024. Jadi kalau kita itu 98, 26 tahun itu, ya 26 tahun. Nah, saya sebenarnya merindukan bahwa setelah akhirnya saya minta di Kelapa Gading rekan-rekan berapa tahun lalu itu aktif pegang yayasan ini, kita mengharapkan sebenarnya bisa sampai SMP dan di luar. Ya, sekarang saya dengar sekolah Kristennya berarti dari GP Kris ada sekolah anugerah. Lalu kemudian Regina Basis buka, ya kita yang sudah ada sekolah Kristen juga. Ini menjadi mitra bagi kita. Mitra artinya bahwa baik bagi guru, kepala sekolah semuanya bersama-sama memikirkan sebuah persaingan yang sehat terus. Kita berbicara tentang pelayanan kita yang kita berikan kualitas, tapi bukan cuma kualitas, tapi karakter, tapi bukan cuma karakter, iman yang Tuhan itu paling penting. Jadi kalau kita bisa membangun iman, ya, anak-anak bertumbuh dalam iman yang Tuhan karuniakan, memiliki karakter yang di dalamnya ada integritas. Tadi kalau bicara, ya, lagu-lagu tadi nyanyikan, lalu kompetensi, kemampuan itu yang itu luar biasa. Prestasi, saya yakin bahwa mereka tahu mana yang terbaik sekolah. Ya. Jadi sekarang, waktu dulu 80 ya, saya waktu tahun lalu, kan 70-an. Nah, kita harus bangkit kembali, ya, dan kita bersama-sama untuk bergandeng tangan apa yang kita bisa sama-sama support kita lakukan untuk pengembangan sekolah kita di tempat ini, ya. Oke, itu yang saya sampaikan di Bangka. Memang saya juga salah satu, tapi saya nggak perlu aktif untuk sekolah kita di sana. Ya, tapi saya rekan-rekan saya bekerja, saya kita fokus di Belitung ini. Ya, jadi bersyukur lewat berbagai persoalan Tuhan campur tangan. Ya, yang roh sudah beres ya Pak Paulus. Ya, satu-satu. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi lagi ke belakang ini kita masih luas. Percaya sekolah yang baik-baik anak-anak di sini, ya, rajin-rajin sekolah, rajin-rajin belajar, rajin ke gereja. Oke, besok siapa yang nari, siapa isi acara di gereja ulang tahun, angkat tangan. Yang nyanyi, yang nari, wah besok ya ulang tahun gereja ya.
Oke, tepuk tangan luar biasa ya. Besok kita ketemu lagi. Jadi saya wakil yayasan mengucapkan terima kasih ya kepada Pak Paulus dan seluruh jajarannya untuk sekolah ini berjalan dengan baik. Ya, setiap kali kami datang disambut ya. Jadi jalan terus sekolah ini. Kami datang lagi bahwa terus ya bertambah muridnya, nanti kita bisa tambah di SMP tempat kita doakan ya, walaupun kita jarang-jarang ketemu, tapi kita seringkali meeting-meeting dan mengingatkan semua laporan yang masuk ke kami ya. Terima kasih guru-guru, kami juga berusaha untuk memperjuangkan beberapa paham pergumulan dari guru-guru. Demikian yang saya sampaikan ya. Selamat melayani untuk guru-guru ya, jadi saksi punya karakter integritas. Murid-murid selamat belajar ya, cinta Tuhan. Tadi saya dengan lagu Jesus love me that I know, oh the Bible tell me so. Itu tahu nggak? Tahu nggak ceritanya? Ada seorang pendeta namanya Calvin. Dia waktu itu mengunjungi satu universitas ya, yang terkenal. Lalu mereka tanya sama Calvin ini ya, coba ceritakan apa yang kamu tahu tentang ilmu ya, karena ini universitas yang terkenal dan besar. Calvin hanya jawab begini, Jesus love me that I know, for the Bible tell me so. Ya, betul ya. Meskipun aku kecil, tapi Tuhan selalu pelihara dan Tuhan tidak pernah tinggal. Ya, oke. Jesus love me that I know. Yang saya tahu apa? Yesus sayang padaku. Ayo kita ngomong. Yang saya tahu, Yesus sayang padaku. Ya, bukan game. Tapi apa? Yesus sayang padaku. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Oke, sekali lagi kita berikan tepuk tangan. Oke, terima kasih kepada Pendeta Randy yang sudah memberikan sambutan sebagai pembina yayasan. Dan terima kasih atas nasihatnya buat kami. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita. Oke, saat ini kita akan mengakhiri pertemuan kita dengan kita mau berdoa. Kita akan berdoa dipimpin oleh Guru Injil Bang Suri. Dipersilakan, Vincent. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk sekolah ini. Terima kasih untuk hati dan visi pertama kali Tuhan berikan kepada Musa Randy, dan akhirnya itu berproses. Seiring waktu semakin besar, semakin banyak orang diberkati, banyak siswa dijangkau, dididik, dan menjadi orang-orang yang juga Tuhan berkati. Dan kami percaya itu semua anugerah Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan adakan. Kami bersyukur karena kami tahu Tuhan ada di sekolah kami. Firman Tuhan ada di sekolah kami. Guru-guru yang cinta Tuhan ada di sekolah kami. Dan kami percaya murid-murid yang sayang kepada Tuhan Yesus juga ada di sekolah kami. Terus berkati ya Tuhan. Pakai Pak Paulus, semua guru, semua staf, baik di SD ini maupun di TK. Kau berkati satu persatu dan pakai mereka, berikan hikmat marifat dari Tuhan untuk mengembangkan sekolah ini bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih untuk Musa Randy dan teman-teman dari Yayasan Kelapa Gading yang terus mendoakan, mensupport pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih untuk hati mereka yang begitu mencintai Tuhan. Lewat sekolah ini, mereka mengasihi kami, para murid. Berkati mereka berlimpah ya Tuhan, dan pakai mereka lebih lagi.
Terima kasih kami haturkan syukur dan terima kasih ini kami akan berpisah. Hari ini masih panjang, kami mohon Tuhan menyertai setiap langkah kami, jauhkan dari yang jahat, berkati keluarga kami, biarlah anugerah Tuhan terus melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin.